Salam Merdeka Belajar. SMK Negeri Pancatengah yang merupakan salah satu sekolah berkembang di Kabupaten Tasikmalaya yang berdiri sejak tahun 2009 dan telah melewati 11 tahun ajaran yang telah mencetak lulusan yang handal dan kompeten. Hal ini tidak terlepas dari program-program pemerintah dalam penyesuaian kurikulum yang diterapkan di sekolah. Dengan dinamika perubahan kurikulum yang diprogramkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, SMK Negeri Pancatengah telah mampu merealisasikan semua program-program tersebut dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lulusan yang terserap ke dunia kerja dan lulusan yang diterima di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Pada tahun ajaran ke-12 ini, di tahun 2022, SMK Negeri Pancatengah telah siap menjalankan dan menerapkan kurikulum merdeka sebagai program Kementerian Pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas lulusan yang siap berkompetisi di era globalisasi dan modernisasi di abad ini. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, SMK Negeri Pancatengah telah melakukan berbagai macam persiapan dan tahapan. Persiapan yang pertama yaitu melaksanakan in-house training, implementasi kurikulum merdeka. Pelaksanaan in-house training dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2022 yang bertempat di kampus SMK Negeri Pancatengah dengan pemateri dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Wilayah 12, Bapak Agus Supriyatna SPD MM sebagai pengawas pembina. Pada persiapan yang kedua, melakukan pembahasan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembahasan dan pelaksanaan proyek ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 dengan melaksanakan pertemuan, diskusi atau persiapan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dibimbing oleh pengawas pembina. Tahapan yang ketiga yaitu membuat jadwal pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dilakukan dan dilaksanakan oleh tim kurikulum SMK Negeri Pancatengah dengan membuat jadwal pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan petunjuk yang ada. Tahapan atau persiapan yang keempat yaitu sosialisasi jadwal pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada fasilitator. Tahapan yang kelima yaitu sosialisasi jadwal pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada murid kelas 10. Persiapan dan langkah yang keenam yaitu koordinator membagi tugas kepada fasilitator tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, fasilitator membuat modul ajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah yang kedelapan, yaitu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan dan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh fasilitator. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pengenalan dengan mengambil tema kenali perundungan dunia maya. Langkah yang kedua, luaskan wawasan dan perdalam pemahamannya. Selanjutnya, langkah yang kedua proyek ini adalah pertemuan tatap muka dengan materi proyek luaskan wawasan dan perdalam pemahaman tentang perundungan dunia maya. Di dalam langkah ini, nantinya setiap kelompok akan membahas sebab dan akibat perundungan dunia maya
Kemudian menuliskan hasil diskusinya pada lembar kerja Cause Effect Graphic Organizer. Tahapan pengenalan yang ketiga adalah jika aku menjadi kamu. Dilanjutkan langkah ketiga proyek ini adalah pertemuan tatap muka dengan materi proyek jika aku menjadi kamu. Tahapan pengenalan yang keempat adalah aku belajar dari kamu. Dilanjutkan langkah keempat proyek ini adalah pertemuan tatap muka dengan bentuk kegiatan seminar interaktif mengundang pembicara tamu untuk memaparkan mengenai akibat perundungan akan kesehatan jiwa dan raga bagi pelajar di sekolah. Untuk berikutnya yaitu tahapan kontekstualisasi. Dalam tahapan kontekstualisasi ada beberapa langkah-langkah yang harus dilalui dan yang harus diaplikasikan oleh fasilitator. Langkah tahapan kontekstual yang pertama yaitu temukan perundungan di sekolah. Langkah dalam tahapan kontekstual yang kedua yaitu lihatlah sekitarmu. Langkah dalam tahapan kontekstual yang ketiga, apakah aku seorang perundung? Tahapan kontekstual yang keempat adalah apakah aku seorang korban? Langkah pelaksanaan proyek yang ke-8 yaitu tahapan aksi. Dalam tahapan aksi, beberapa hal juga akan diperhatikan dan dilatihkan. Yang pertama, latih dirimu. Tahapan aksi yang kedua yaitu proses persiapan pementasan drama. Pada langkah ke-10 proyek ini adalah pertemuan tatap muka dengan materi proyek persiapan pementasan drama. Dengan tujuan belajarnya adalah memberikan alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan. Langkah tahapan aksi yang ketiga yaitu proses persiapan atau pembuatan poster. Langkah ke-11 proyek ini adalah melaksanakan workshop dengan materi proyek proses persiapan atau pembuatan poster. Dengan tujuan belajarnya adalah menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif. Langkah ke-12 proyek ini adalah pertemuan tatap muka indoor atau di dalam kelas dengan materi proyek proses latihan pementasan drama. Langkah tahapan aksi yang kelima yaitu pelaksanaan pementasan drama.
Langkah ke-13 proyek ini adalah kegiatan Expose Project dengan materi proyek pelaksanaan pementasan drama. Dengan tujuan pembelajarannya adalah tanggap terhadap lingkungan sosial mengenai isu perundungan dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik melalui pementasan drama dan dimensi profil pelajar Pancasila yang diaplikasikan. Langkah-langkah dalam pementasan ini biasanya dilakukan dengan opening ceremony secara formal oleh kepala sekolah yang disaksikan oleh aparat terkait. Langkah ke-14 proyek ini adalah kegiatan refleksi dengan materi proyek seberapa jauh aku melangkah. Dengan tujuan pembelajarannya adalah melakukan aktivitas fisik dan menulis refleksi berdasarkan kriteria elemen profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa sekolah SMK Negeri Pancatengah dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka 2 minggu ke belakang kita telah melaksanakan satu tahapan pada implementasi kurikulum Merdeka, yaitu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang membawa tema Bangunlah Jiwa Raganya dengan judul Cegah Perundungan di Dunia Maya. Mudah-mudahan kegiatan P5BK yang dilaksanakan di SMK Negeri Pancatengah bisa membuat terkait dengan masalah perundungan anak-anak untuk lebih berhati-hati dalam memanfaatkan medsos di saat situasi sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi. Semangat, terus berkarya dan bahagia. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk pertama kali di sekolah kami sangat berkesan, sangat membantu dan juga sangat memberikan inspirasi dan motivasi kami untuk belajar dan mengajar lebih baik. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menguatkan berbagai kompetensi agar peserta didik mampu memecahkan masalah, cepat mengambil keputusan, dan nantinya diharapkan menghasilkan produk atau aksi. Saya sangat senang dan bangga telah mengikuti P5BK di sekolah. Dari P5BK, saya lebih tahu dampak buruk dari bullying. Stop bullying, stop bullying. Stop bullying.